Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dulur, waduh iki sakjane gado-gado iki ya. Ada yang tanya soal Nuril ya, Gus Nuril ceramah di gereja. Iku heboh. Bi hukume sekarang ini agama Islam teman ya, oleh tak pikir-pikir akhir-akhir ini agama Islam ini entah ini ujian, entah ini rahmat ya. Campur aduk, berantem ulama sama ulama, kiai sama kiai, ustadz sama ustadz. Berantem dalil adu fatwa, satunya haram, satunya halal, macam-macam. Masya Allah. Ya wis. Oke, tanya pendapatku ya. Bagaimana itu Gus Nuril ceramah di gereja? Terus sementara Habib-Habib mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan gitu. Nek aku teman Gus Nuril ceramah di gereja iku, nek aku ya manfaatnya ono apa ora? Manfaatnya ada apa enggak? Dari hasil ceramah itu kira-kira ada orang Kristen yang masuk Islam enggak dari ceramah itu? Itu yang pertama. Cara berpikirku ngono. Terus yang kedua, sampai detik ini Gus Nuril itu akidahnya apa? Akidahnya bagaimana? Karena begini loh teman, wong kadang sholat di masjid pakai mukena, kan banyak itu sholat di masjid pakai mukena, nyolong handphone, sholat di masjid berbaur dengan jamaah, ikut sholat, pura-pura sholat, nyuri sepatu, nyuri dompet, nyuri tas, kan begitu ya. Itu cara berpikirku. Ikut pengajian tabligh akbar ya nyopet gitu. Jadi aku nggak bisa menghakimi orang, itu paling nggak bisa menghakimi seseorang. Bukan berarti bela, aku kok orang kenal karo Gus Nuril. Nah hasilnya ada nggak itu Gus Nuril itu dari ceramah itu? Ya kalau ada hasilnya, ada orang Kristen masuk Islam ya alhamdulillah gitu ya. Aku nggak bisa ngafir-ngafirkan orang, nggak bisa. Terus kemudian katanya ngomong apa, aku mau ya nyantai rek ya, aku itu dudu ustad, aku ini sarasehan saja lah ya, ngobrol ya, nyantai aja. Kadang ya sedih aku teman ya, ndelok kondisiku saiki ku ya piye ya, sedih ya, dirasakno ku piye ngono. Oke, masalah Ahok, bendino pertanyaan Ahok ya dikira, termasuk videoku yang judulnya Wudhu Nasional, banyak yang gagal paham, dikira aku ini belo Ahok, dikira aku ini dibayar sama Ahok. Terus Wudhu Nasional, dikira aku ini mengagung-agungkan Ahok, pakai wudhu nasional. Dan wudhu itu kan hanya untuk orang yang mau sholat. Masya Allah, la haula wala quwwata. Teman, Anda kenal nggak dengan pamannya Rasulullah, Abu Thalib? Paman yang paling hebat, yang paling membantu Rasulullah, jiwa, raga, harta benda, ya. Kenal ya Anda ya pamannya Rasulullah itu ya. Kalau bahasa sekarang, beliau itu jabatannya gubernur lah waktu itulah ya, penguasa dan pimpinan kaum Bani Hashim lah ya di Mekah sana. Nggak ada yang berani ganggu Rasulullah selama ada paman yang namanya Abu Thalib itu, selama ada pamannya yang bernama Abu Thalib itu. Dalam setiap kesempatan, berapa kali ketika Rasulullah terjebak di sebuah lembah, terjebak di kepung kaum kafir, itu kan pamannya datang. Kalau kalian berani menyentuh Muhammad, langkai dulu mayatku.
Mantap ya pamannya beliau ya. Bahkan Abi Thalib ini pernah nulis sebuah tulisan. Beberapa riwayat mengatakan dari pelepah kurma, ada yang mengatakan dari kertas. Tulisannya begini: keselamatannya Muhammad ada di tangan saya. Terus tulisan itu ditempelkan di tembok Ka'bah, ditempelkan di tembok Ka'bah. 3 tahun nggak ada yang berani nyentuh tulisan itu. Sampai akhirnya lapuk sendiri, rusak-rusak sendiri. Pertanyaannya, apa jabatannya Abi Thalib ini? Kok sampai penanya setajam pedang, lidahnya setajam samurai, sehingga nggak ada yang berani? Beliau gubernur. Oke, yang ingin saya sampaikan kepada Anda tahu Abi Thalib ini agamanya apa? Beliau agamanya sampai mati pun boleh dibilang kafir, musyrik. Coba, ayo renung nasi sampai di sini, loading nasi. Berjuang membela Rasulullah mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Kalau berani ganggu Muhammad, langkai mayatku. Keselamatan Muhammad ada di tanganku. Dan tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Muhammad selama ada sang paman Abi Thalib ini. Coba nanti Anda lihat di Bukhari Muslim ya, lekak salah menurut catatanku halaman 4675 dengan 4772. Anda lihat itu detik-detik terakhir apa dek? Detik-detik terakhirnya pamannya Rasulullah itu ya, Abi Thalib itu. Ketika beliau sakaratul maut, Rasulullah membisikkan ke telinganya, paman, la ilaha illallah, paman, ayo zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi beliau nggak mau nyebut. Terus tiba-tiba ada Abu Jahal dengan Abi Umayyah di sebelahnya itu, pamannya Rasulullah juga. Ketika Rasulullah membisikkan tahlil ke telinganya paman, baca paman, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ternyata Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah menjawab, Muhammad, kenapa kamu suruh baca-baca itu? Kamu nggak suka ya dengan agamanya leluhurmu? Diulang-ulang begitu ya. Sampai akhirnya pamannya Rasulullah yang paling Rasulullah cintai meninggal. Menurut hadis Muslim, menurut beberapa hadis sahih, pamannya Rasulullah meninggal dalam kondisi musyrik. Gubernur itu, tapi musyrik. Tapi selama di dalam kepemimpinan beliau, Bani Hashim, Mekah aman. Saya kira Ahok ya, ke Ahok gak apa-apa ya, ini bukan bela Ahok, gak apa-apa. Anda dunia maya kok, YouTube kok. Anda bilang aku kopla, Anda bilang aku Ustadz tai, Anda bilang aku stres, Anda bilang aku membela orang kafir, monggo terserah ya. Jadi maksudku wudhu nasional kemarin itu gini loh, aku tuh punya prinsip begini, cocok pakai nggak cocok nggak apa-apa ya. Aku tuh punya prinsip begini, apapun dia, makhluk apapun dia, mau kafir, mau Kristen, mau anjing, mau kucing, mau Yahudi, ya mau apapun dia, makhluk apapun dia, mau manusia, kalau dia engkau zolimi, engkau injak-injak martabatnya, ya, engkau teriaki dia, engkau caci maki dia, engkau telanjangi martabat harkatnya sebagai manusia, maka tunggu saja saat kehancuranmu. Allah akan menghancurkan dirimu sehancur-hancurnya. Itu prinsipku. Orang Islam mendolimi orang apa? Orang kafir, orang Yahudi, kucing, anjing. Kalau orang Islam melakukan itu, maka tunggu kehancurannya orang Islam itu. Sebaliknya begitu. Itu prinsipku. Nggak cocok ya nggak apa-apa, jangan dipakai.
Nah, Ahok Kristen, Ahok Cina, sekarang dia gubernur di Jakarta, ya. Terus banyak orang-orang yang beragama Islam, ya, surbanan, jubahan, Habib, cucunya Rasulullah, termasuk mantan-mantan menteri, menjegal dari segala arah, ya, mulai tuduhan korupsi, hukum, pidana, perdata, sampai rasis. Cina, kafir. Itu yang saya maksud. Lah, kalau nanti ternyata Ahok itu tidak jadi gubernur, ya lupakan video ini, nggak apa-apa. Anggap aja video ini nggak pernah ada. Tapi kalau ternyata nanti Ahok itu jadi gubernur, wah, ya nggak harus wudhu nasional lagi berarti ya. Anda harus mandi zunub nasional. Tak ulang, ini sambungan dari video yang pertama yo. Berarti Allah menampar Anda, Allah menculak mata Anda, Allah merendah-rendahkan martabat Anda, Allah menelanjangi kemunafikan Anda. Anda ini sombong, takabur, ujub, congkak, besar kepala. Cuman Anda pakai baju Islam, Anda pakai atribut Islam, neriak-neriak orang, ngafir-ngafirkan orang, rasis-rasis, wah gitu. Nah, lihat saja lah ya, kalau Ahok jadi gubernur berarti Anda mandi junub. Ya Allah, Indonesia ini merdeka sudah berapa tahun coba? Lebih tuh 45 tahun lebih ya. Indonesia merdeka. Mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang, kekuasaan selalu dipegang orang Islam. Tampuk kekuasaan dan kepemimpinan, percaturan politik dipegang di tangannya orang-orang Islam. Tapi coba sekarang lah, buka mata Anda coba, buka hati Anda, buka mata Anda, buka pikiran Anda coba. Taruh dulu egonya itu. Coba, korupsi dari tahun ke tahun, partai Islam, jelas-jelas partai Islam, isinya ustadz semua, ada yang jenggotan, ada yang baduknya ireng, kok semua kopiahan partai Islam. Orang sudah percaya, rakyat sudah percaya, ngeletek, sarangnya zina, sarangnya mafia, sarangnya maksiat, ya. Lembaga, institusi, instansi pemerintahan, bahkan departemen agama sarangnya korupsi, uangnya haji dikorupsi, ya. Coba sekarang Allah menskenario, baru muncul satu gubernur kafir sudah kebakaran jenggot semua, gubernur Kristen sudah kebakaran jenggot semua, mencak-mencak dalil-dalil dan lain sebagainya. Lah terus Anda sudah dikasih kepercayaan sama Allah selama 71 tahun lah kalau nggak salah ya. Indonesia merdeka ini berapa? 71 tahun kan ya? Tak salah sepurane ya. Allah sudah mempercayakan amanah kepadamu selama itu lah. Piye? Coba kita ngomong Papua coba. Papua itu teman, emasnya itu terbanyak, terkaya di seluruh dunia, di seluruh planet jagat erat. Nggak ada yang bisa nandingi Papua. Iya. Itu, aduh, malah mengelantur kemana-mana. Tapi lihat coba, rakyat Papua masih banyak yang miskin. Lihat tuh, padahal itu terkaya di seluruh planet bumi manapun itu di Papua itu. Sudahlah, sudah. Ini skala aku netral. Ahok jadi, kalau Ahok tidak jadi ya nggak masalah. Aku nggak ada hubungannya. Aku cuman orang bertanya, aku menjawab. Ya sudah. Kalau Ahok nggak jadi, ya sudah. Berarti orang-orang Islam di Jakarta masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan masih begitu skenarionya Allah. Berarti masih nurut sama ulama-ulama yang ada di Jakarta. Kalau Ahok tidak jadi gubernur.
Tetapi kalau Ahok sampai jadi gubernur, banyak pertanyaan. Ya, pertama berarti Anda gagal sebagai ulama. Mbu sapa sing ngomong soal ulama gagal, mandi junub. Yang kedua ya berarti rakyat punya ijtihad sendiri. Rakyat milih Ahok bukan milih imam sholat, milih pemimpin yang bisa memanage keuangan negara, hukum dan lain sebagainya, budaya, kultur dan sebagainya. Kan gitu. Rakyat sudah bisa ijtihad sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga ya berarti kan sudah kelihatan bahwa memang Anda yang selama ini tampak pongah gitu ya. Anda teriak-teriak kalau ngomong matanya sampai merah, uratnya sampai keluar. Gitu kan, di jalan teriak-teriak, orang dituding-tuding, diteriak-teriaki. Ya ternyata kok masih jadi gubernur ya. Berarti kan memang Anda gagal. Seandainya Anda nabi itu ya Anda gagal berarti dakwah di situ. Kok sampai kebobolan? Kok bisa orang kafir jadi pemimpin? Begitu. Wis ya teman ya, itu cara berpikirku begitu. Monggo katakan saya koplak, katakan saya Gus Gadungan, katakan saya monggo. Saya itu kalau saya pamrih, kalau saya terikat dengan dimensi-dimensi begitu-begitu, aku akan sakit hati kamu katain apa-apa. Tapi berhubung aku ini lepas dari semua unsur itu, dimensi itu, ya mau kamu katakan anjing, setan, dajjal, iblis, setai, ya aku nggak sakit. Karena memang aku nggak ada kepentingan dengan apapun. Gitu. Pamannya Rasulullah musyrik, gubernur hebat tapi musyrik. Masya Allah. Pun dilanjut lagi nanti ya, jangan dihabiskan sekarang. Nanti kita sampai ketemu di video yang berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Masalah Gus Nuril, aku mbuh terserah karpe Gus Nuril. Aku gak esok nembus saat ini Gus Nuril. Aku gak esok nembus saat ini sopo-sopo. Cuman pokoknya prinsipku, aku nggak cocok, aku nggak seneng leono uang gawe baju Islam, agama Islam, pakai atribut Islam, terus mari ngono nuding wong, rasis orang, ya sarah ke orang, merendahkan martabatnya orang. Wis itu aku paling nggak suka. Intinya itu kafir, Cina, bajingan, murtad. Nah itu aku nggak seneng ngono. Orang ngono aku paling nggak seneng. Wis iku intine ngono. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.